Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para alim ulama, para guru, para asatidz, para sepuh bin sepuh, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pengurus tadi terkait renovasi dan pengembangan Masjid Al-Hakim, Masjid Nabawi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, tanahnya itu majority wakaf dari dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menentukan di mana posisi tanahnya, di mana letaknya, karena memang tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi itu tidak besar Bapak Ibu, hanya 30 kali 20. Ini kita ini yang utamanya ada nggak 30 kali 20? 30 meter kali 20 meter itu asli itu Pak. Asli masterpiece-nya Masjid Nabawi. Itu wakaf dari dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, kembar. Bapaknya tuh sebelum wafat bilang, kalau nanti Nabi akhir zaman datang ke Yathrib, maka warisan yang kalian peroleh dari ayah nggak usah diambil, apa ya? Nggak usah diambil, diwakafkan saja. Kalau beliau hendak bangun masjid, kalau beliau hendak bangun seperti yang dibangun di Baitul Maqdis, Al-Aqsa, itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Palestina, namanya Baitul Maqdis, tempat suci, karena para nabi memang kebanyakan lahir di sana, termasuk Isa alaihi salam. Jadi orang-orang baik seperti Isa yang suci, dia lahir tanpa seorang ayah. Sekarang juga banyak lahir tanpa seorang ayah, tapi beda kasusnya Pak ya. Sehingga tempat tersebut disebut Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Nah, Nabi setibanya di Palestina Islam mengganti nama Baitul Maqdis menjadi Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa? Karena dia tempat yang jauh. Pakai unta yang cepat aja Pak ya, yang BBM-nya pakai aftur misalkan tuh ya. Jadi unta aftur Pak misalkan ada tuh ya. Itu paling cepat sebulan 17 hari. Paling cepat. Makanya disebut apa? Aqsa. Nah, andai kan nanti Nabi akhir zaman tiba di Madinah, tiba di Aqsa, mau bikin seperti di Aqsa, mau bikin seperti di Baitul Maqdis, maka tanah yang akan kalian peroleh warisan ayah nggak usah kalian miliki, paham nggak Pak? Kalian wakafkan saja. Singkat cerita, wafatlah Sahal, wafatlah Amr, Sahal bin Amr, Suhail bin Amr, wafat nih Pak. Lantas Nabi SAW memang diberitahu oleh dua anak yatim, ya Rasulullah, ini tanah memang sudah wasiat dari ayah, kami nggak boleh memilikinya.
Kalau Nabi akhir zaman sudah tiba di Madinah, maka tanah yang menjadi milik kami harus kami berikan ke Rasulullah. Di tanah tersebut, kebun kurma tersebut, Bapak Ibu, itu ada makamnya Amr. Makam orang Yahudi banyak, Pak. Ya, di situ ada makam orang Yahudi, karena beliau ini orang baik, Pak. Pokoknya siapapun yang meninggal kuburkan di sini, gitu tuh ya. Termasuk makamnya Amr, bapaknya Sahal Suhail. Itu kan harus apa itu? Harus dipindahkan. Itulah bagaimana Islam memuliakan orang yang sudah wafat, Pak, walaupun kafir sekalipun. Yahudi kafir atau non muslim? Amannya gimana? Kalau Yahudi kita kafirkan aja, aman ya. Nah, walaupun dia kafir itu, Pak, itu nggak boleh ditumpuk. Ya. Bagaimana Islam menghormati? Nah, orang-orang Yahudi ini luar biasa. Kalau mau pindahkan jasad-jasad orang tua kami, mesti dibayar dong. Padahal mereka udah nggak ngurusi, Pak, makamnya udah nggak jelas itu. Tapi pas giliran ada duit di situ, mesti dibayar tuh, Pak itu. Ya, apa kata Mus'ab bin Umair? Nggak apa-apa Rasul, bayar. Ya, bayar Rasul, dibayar oleh Mus'ab bin Umair, Pak. Ketika digali udah nggak jelas, tulang belulang. Dipindahkan kemana? Ke Juhfah. Makanya Nabi ketika tiba di Madinah itu kan kena, para sahabat banyak yang kena wabah. Itu Nabi doanya begini, ya Allah, apa itu, Allahumma sahih ahlaha, ya Allah sehatkan penghuni Madinah, Yathrib, wanqul humaha wa waba'aha, pindahkan itu wabahnya, kalau bahasa kita covidnya, ke Juhfah. Jadi boleh tuh pindahin penyakit. Kalau kita kira-kira kita pindahin kemana nih? Corona nih, CBB varian yang baru nih, mau kita pindahin kemana nih? Itu Nabi ngomong gitu, Pak. Wanqul humaha wa waba'aha ila Juhfah. Ya Allah pindahkan wabahnya ke negeri Juhfah. Kenapa? Karena jasad-jasad orang Yahudi dipindahkan ke sana. Itu perjalanan dari Madinah, dari Yathrib kemana? Ke Juhfah. Itu kan tulang belulangnya udah nggak jelas tuh, Pak. Itu sampai perjalanan dibuang gitu aja tuh, Pak tuh. Yang penting dia udah dapat duitnya di mana? Di Madinah. Apa artinya? Nggak ada penghargaan mereka, cuma pengen duitnya doang. Tapi ketika Nabi hendak memindahkan jasad Amr, Pak, utuh. Itu baru niat doang tuh. Dia niat apa? Nanti kalau Nabi akhir zaman tiba di sini, tanah yang kalian dapatkan sebagai warisan dari ayah, kasihkan, wakafkan. Jasadnya utuh, Pak. Ya, jasadnya utuh tuh. Maka harus berlomba-lomba ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita nanti pada hari kiamat jadi gelandangan. Di dunia jadi gelandangan masih bisa jadi manusia silver, Pak. Betul nggak? Gelandangan di dunia masih bisa jadi apa itu? Sekarang itu kan banyak orang mukanya kayak topeng, kayak apa tuh, Pak? Subhanallah. Di dunia jadi gelandangan masih ada dinas sosial. Hari kiamat gelandangan nggak ada dinas sosialnya, Pak. Menteri sosialnya aja anyep, Pak. Subhanallah. Maka wakaf itu dahsyat. Saking dahsyatnya nama wakaf nggak ada dalam Quran, Pak. Menandakan apa? Unlimited betul tuh. Gitu ya. Baik, topik kita Bapak Ibu pagi hari ini terkait dialektika amar ma'ruf nahi mungkar. Islam ini kata Allah di agama terbaik selama kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini katalisator, Pak. Faktor yang menjadikan kita sebagai khairu ummah. Maka kalau kita tinggalkan ini amar ma'ruf nahi mungkar, dipertanyakan khairu ummahnya. Itu sebabnya hari ini kita dalam segala aspek kehidupan bermasalah, Pak. Betul nggak? Karena amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak maksimum kita kerjakan. Kenapa?
Karena ditabrak sama wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau saya amar ma'ruf nahi mungkar nggak naik golongan nih, nggak dipromosikan nih, ya nggak dapet tender nih, kan begitu tuh. Subhanallah. Tabrakan sama kepentingan kita. Sehingga operasional dari amar ma'ruf nahi mungkar Ali Imran 110 ini turun tuh hadisnya, kan begitu kan? Ada undang-undang, maka mesti ada peraturan apa itu untuk merealisasikan undang-undang tersebut, Pak? Peraturan menteri. Nah, Ali Imran 110 kita anggap tuh undang-undang dari Allah, Pak. Turun tuh aturan apanya itu? Aturan teknisnya. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Tangan itu menandakan apa? Power, Pak. Ya, yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan segalanya. Jadi yad di situ artinya apa? Tangan. Kekuasaan. Jabatan, Pak. Subhanallah. Dengan tanda tangan pejabat, Pak. Hollowings itu kan selesai. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa illam yastati fabilisani, kalau enggak mampu pakai lisan. Kita omongin tuh, Pak. Wa illam yastati fabiqalbi. Enggak mampu pakai lisan, ya udah pakai hati, Pak. Analoginya dulu di kampung itu, orang kalau panen ngejemur beras, padi di mana, Pak? Di depan rumah tuh ya. Itu yang punya padi nongkrong, duduk di depan pintu itu, Pak. Ada burung, ada ayam tuh, Pak. Makanin tuh padi. Kata yang punya, ya Allah nih ayam, ya Allah nih burung, makanin padi saya. Pergi. Kira-kira tuh ayam padi pergi nggak, Pak, kira-kira? Hah? Pergi nggak kira-kira? Nggak bakal pergi itu, Pak. Itu fabi qalbi. Kalau fabi lisani, ayam, burung, pergi, jangan makan padi saya. Ngomong doang tuh, Pak, tapi dia tetap apa? Duduk di kursi. Itu kata ayam, kata burung, ya cuma ngomong doang dia. Tetap di kursi itu. Subhanallah. Dia nggak akan pergi tuh ayam sama burung, Pak. Betul nggak? Harusnya apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tangannya, kekuasaannya turun dong. Kalau turun kira-kira ayam burung pergi nggak, Pak? Pergi. Gitu aja analoginya tuh, Pak. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dia responsif. Satu. Ini yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Namun hadis Rasul nggak semuanya begitu. Ya. Walaupun kebanyakan orang nahi mungkarnya nggak diambil, yang diambil apa? Amar ma'rufnya doang. Sholat ya. Orang nggak marah tuh, Pak. Haji ya. Tapi kalau bilang apa? Saya tutup delta. Paham, Pak? Delta saya tutup ya. Oh, bereaksi itu, Pak. Miras saya tutup ya. Bereaksi nggak, Pak? Bereaksi itu, Pak. 303 saya tutup ya. Oh, bereaksi, Pak. Kenapa disebut 303, Pak? Karena KUHP-nya nomornya pasal 303. Boleh yang pakai izin, kan begitu, Pak? Oh, bereaksi itu, Pak. Nah, Islam itu menjadi mulia karena amar ma'ruf nahi mungkar, responsif. Namun ternyata dalam Sahih Bukhari respon terkait nahi mungkar, terkait merapihkan yang enggak rapi, meluruskan yang bengkok, itu tidak melulu dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dakwah, Pak. Kalau tadi kan lihat kemungkaran, ubah. Dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menjadi antitesisnya, Pak. Hadisnya nomor 7000
sampai 7085. Saya salah satu hadisnya aja nih ya. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha nastashrifuhu faman wajada malja'an aw mu'adhan falyu'idh bihi. Dari Abu Yaman, dari Syu'aib, dari Zuhri, dari Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya siapa nih? Suaminya Ummi Salamah. Karena anaknya namanya Salamah bin Abdurrahman. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun. Nanti suatu saat akan banyak fitnah. Ya, saking banyaknya fitnah, saking dahsyatnya fitnah, saking kuatnya fitnah, kata Nabi apa? Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Paham Bapak Ibu? Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik ketimbang yang berlari, Pak, sa'i. Faman tasharrafa laha nastashrifu. Barang siapa yang melakukan itu selamat. Faman wajada malja'an. Barang siapa mendapatkan tempat berlindung, au mu'adzan, atau tempat bersandar, falyu'idh bihi. Ambil. Hadis ini disampaikan oleh Nabi dalam bentuk metafora, dalam bentuk kiasan. Yang duduk, kata Nabi, lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik ketimbang yang berlari. Artinya apa? Yang mengambil posisi lebih aman lebih baik. Lebih responsif mana antara duduk dengan berdiri? Berdiri, Pak. Artinya apa? Duduk lebih aman. Itu kita kalau lagi marah tuh, Pak. Makanya kata Nabi, kalau engkau sedang marah, posisi engkau sedang berdiri, maka apa? Duduklah. Kita kalau melihat kemungkaran, waduh. Kalau bisa duduk, nggak usah berdiri. Maksudnya apa? Kalau nggak usah ngomong, jangan ngomong. Udah biarin aja. Ini hadis ini kira-kira fitnahnya jenisnya apa, Pak? Sampai Nabi bilang, udah duduk aja. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Saya tanya, ini fitnah kayak gini, jenis fitnah kayak gini, fitnah model apa nih, Pak? Fitnah apa nih namanya nih? Fitnah perempuan bukan? Fitnah perempuan bukan? Bukan. Fitnah harta? Bukan. Saking kencengnya, dahsyatnya, kuatnya fitnah, udah duduk aja, diem aja di rumah. Ini fitnahnya terkait apa ini? Saya kalau pengajian diam begini ngeri saya. Udah saya duduk aja nggak usah ngomong dah. Ya. Ini Bapak Ibu sedang mengamalin ini, ngejawab aja nggak berani itu. Berarti sedang mengamalkan hadis ini nih. Yang diam lebih bagus ketimbang yang ngomong. Kan sama itu. Ini Bapak Ibu dengan tanpa disadari lagi ngamalin hadis ini nih. Saya udah tahu nih. Kayaknya udah tahu jawabannya kan ya? Ini fitnah kayak ini, fitnah apa kayak ini? Fitnah apa, Pak? Akidah. Masa akidah kudu diam? Fitnah apa kira-kira nih? Hah? Dajjal? Bukan.
Aduh. Fitnah apa nih kira-kira, Pak? Fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan, Pak. Kalau melawan kekuasaan, nanti akan datang penguasa-penguasa yang luar biasa. Kata Nabi, kalau bisa duduk, duduk aja. Ini Bapak tahu sebetulnya, karena Bapak mengamal, ada hadisnya, gua diem aja . Subhanallah. Ketika kita menghadapi fitnah itu, jangan hanya memahami hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kenapa? Gak bakal menang. Berat, Pak. Karena mereka memiliki segalanya, Pak. Betul gak? State memiliki segalanya. Ini punya, ini punya, ini punya. Betul gak? Termasuk policy mereka punya. Kalau berat melawan itu, kata Nabi apa? Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Kalau kita realisasikan, Pak, ya, kita gunakan hadis ini dalam salah satu fase sejarah, kira-kira fase mana, Pak? Kira-kira fase mana nih? Fase tahun 1250. Ketika kejatuhan Abbasiyah. Dunia Islam ketika itu diperintah oleh Hulagukan. Hulagukan nih, Pak, subhanallah, represif betul, Pak. Yang mengkritik dia bunuh. Ya. Pakai ini aja nih, pakai peci, warna peci kita beda sama warna dia, Pak. Oh, besok hilang tuh, Pak. Hulagukan. Ya. Walaupun Hulagukan tuh Muslim, Pak, dari Mughal. Jangan sebut salah satu negara ya. Represif betul tuh, Pak. Pokoknya dibuat bagaimana masyarakat takut oleh Hulagukan. Ketika itu muncullah dua tokoh besar dalam sejarah Islam. Merespon apa yang dilakukan oleh penguasa yang namanya Hulagukan. Satu, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dia menggunakan hadis Nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Lihat kemungkaran, ubah, dakwahi dia. Paham, Pak? Ibnu Taimiyah enggak takut dia, mah. Makanya sampai wafat beliau enggak nikah. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkarnya kencang betul. Bahkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ngomong begini nih, andaikan Hulagukan itu hewan, saya makan dagingnya. Masalahnya dia apa? Orang, Pak. Segitunya tuh Pak Ibnu Taimiyah. Padahal Hulagukan Muslim, Pak, tapi zalimnya kebangetan. Ibnu Taimiyah merespon menggunakan hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini ngaji gak boleh tidur nih, biar paham nih, Pak. Ibnu Taimiyah responsif, Pak. Paham ya? Ada ulama yang tidak menggunakan man ra'a minkum munkaron. Kayaknya untuk fase itu nggak pas. Yang pas hadis ini, Pak. Satakunu fitanun, akan datang fitnah-fitnah besar. Ini kayaknya hadis Nabi dalam Sahih Bukhari ya 7073, pasnya untuk periode ini nih. Kata siapa? Kata Abul Fadl
Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Kita sebut dengan nama populisnya Ibnu Athaillah. Beliau gurunya Abil Abbas. Abil Abbas gurunya Abil Hasan Asy-Syadzili. 3 serangkai dalam tarekat Syadziliyah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, beliau menggunakan hadis ini ketika merespon hulagukan. Oh, berarti penakut dia? Enggak. Karena memang ada hadisnya, Pak. Hadis ini Bapak Ibu menemukan momentumnya 2019. Hah? Itu enggak? Hadis ini nih menemukan momentumnya 2019. Hadis ini nih kalau sekarang dianalogikan begini, Pak. Udah deh, nggak usah ngomong politik. Betul nggak? Kalau yang ini, ngomong politiknya kencang, Pak. Kalau hadis ini nih, Pak, udah nggak usah ngomong politik, diam aja. Gitu tuh, Pak. Hadis ini menemukan momentumnya 2019. Ya, kubu ganjil sama kubu genap, biar aman ngomongnya. Orang hakim itu ngedukung kubu genap kan? Betul nggak? Subhanallah. Kata hadis ini, kesini podo wae, Pak. Sami mawon, betul nggak? Tuh kan, yang ente dukung sama juga, tuh kan? Subhanallah. Menggunakan hadis ini bukan berarti Rasul mengajarkan untuk menjadi penakut, enggak. Ada 2 orang berkelahi. Ya, ada 2 orang berkelahi nih, Pak nih. Kalau kita menggunakan hadis man ra'a minkum munkaran versi Ibnu Taimiyah, maka datang ke lokasi perkelahian. Islahkan, damaikan, betul nggak? Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menggunakan hadis ini enggak gitu. Dia enggak masuk ke area perkelahian, dia di luar. Menjaga masyarakat jangan sampai apa? Masuk ke ruang perkelahian, Pak. Nahan. Paham enggak? Bisa jadi sebuah pertengkaran perkelahian itu enggak selesai, Pak. Kenapa? Karena banyaknya orang yang apa itu? Yang masuk ke arena. Betul enggak? Jadi dia ada di luar jaga agar jangan sampai orang lain apa? Masuk, Pak. Sehingga masalah tambah apa? Runyem. Subhanallah. Dia mundur agak sedikit keluar agar kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena kalau baca dari dekat nggak bisa baca, Pak. Begini, Pak. Bapak bisa baca nggak nih? Nggak bisa. Jauhan dikit, Pak, baru kelihatan. Paham nggak? Subhanallah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dia pakai hadis ini nih, Pak. Udah nggak usah ngomong politik. Jadi apa? Duduk aja, nggak usah berdiri. Diri aja, nggak usah jalan. Jalan aja, nggak usah berlari. Artinya apa? Tetap ada respon. Cuma nggak apa itu? Nggak radikal, pelan-pelan. Paham gak nih? Subhanallah. Sekarang kita lakukan mapping, Pak. Yang responsif seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kalau sekarang kita masukkan dalam genealogi tipologi pemikiran keagamaan. Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terus ke sini Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus ke sini. Maka kecenderungan tipologi keagamaannya Wahabi Salafi. Betul gak? Nah, yang Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menggunakan hadis duduk lebih baik ketimbang berdiri. Ini tipologi keagamaannya apa? Tasawuf, tarekat, Pak.
Saya tanya, tipologi orang Indonesia banyak yang follow Ibnu Taimiyah atau follow Ibnu Athaillah? Saya tanya Pak, lebih banyak mana? Ibnu Athaillah. Bahkan banyak pesantren, nama pesantrennya apa? Al-Hikam. Salah satu nama kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Seperti pesantrennya Kiai Haji Hashim Muzadi, baik yang di Depok ataupun yang di Malang. Banyak yang follow Ibnu Athaillah. Artinya apa? Tipologi orang Indonesia keagamaannya lebih banyak yang tasawuf ketimbang yang versi Ibnu Taimiyah. Dua, yang ketiga, ada lembaga riset Pak. Saya minta nih, bukan saya yang bayar, bukan. Ya, datang ke saya, Ustadz. Ini sebetulnya calon yang paling kuat nih yang kayak gimana? Kamu punya duit berapa? Sekian M. Coba aja lakukan riset. Karakteristik calon yang kebanyakan digandrungi dipilih orang Indonesia, apakah karena suku? Apakah karena karakter tipologi keagamaan? Karena suku muncul Jawa, karena karakter keagamaan muncul Nahdlatul Ulama. Maka dilakukan survei. Mana yang paling tinggi Pak? 65% bukan karena faktor suku Pak. Salah Pak. Betul gak? Saya ngomong jelas betul nih. Itu sebabnya semua lembaga survei sekarang top 3 Pak, mana yang paling tinggi? Tuh, diam lagi. Kan pakai hadis tadi Ustaz. Nih, biar kita ngomong nih Pak nih, bahwa hadis Nabi itu Pak kayak matematika Pak. Dari top 3, inisial aja deh, inisial. Nomor 1 paling tinggi mana? Surveinya paling tinggi. Hah? Bukan. Bukan. GP. Paling tinggi. Bukan. Ini survei benar Pak. Kelihatan ramenya doang. Tapi ada silent majority Pak. Dia mah yang mendukungnya man ra'a minkum munkaron. Betul gak? Paling tinggi surveinya Pak. 27%. Yang kedua Pak, PS bukan PC. Nomor 2 17%. Nomor 3 baru AB Pak 12%. Itu murni Pak. Kenapa? Karena tipologi keagamaan orang Indonesia Ibnu Athaillah yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri Pak. Ayo Bapak ngadu survei dengan saya. Hadis Nabi itu kayak matematika Pak. Makanya banyak orang yang diam. Dia ikut ulamanya aja, dia ikut gurunya aja. Betul nggak? Apalagi kalau ya datanya itu Jawa Pak. Maka beliau hanya menang di DKI sama di Jabar, sisanya kalah. Kenapa? Karena tipologi masyarakat Indonesia pakai hadis ini. Dia lihat mana orang-orang yang menggunakan hadis ini. Paham gak nih? Saya nggak tahu sekarang nih jadi ustadz atau jadi ketua lembaga survei ini. Artinya apa? Bapak kalau baca Quran, baca hadis Nabi kayak matematika Pak. Subhanallah. Udah nggak usah ngomong politik. Mendakwahi yang kayak gitu susah Pak. Lama dia. Kita mesti masuk Pak tuh, ke relung-relung hati dia. Ngedakwahi yang tatoan Pak gampang. Santri saya 450 anak pang. Kalau pengajian Pak semua pakai Ferrari. Mobil pendek tuh, dalamnya sampah.
Subhanallah. Saya dakwah ke Garut, Pak. Ditilang saya. Anak-anak pang lihat, wih, kiai kita ditilang, digebukin, Pak. Yang nilang saya tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Saya bilang jangan. Oh, kita nggak redo kiai kita diginiin gitu. Subhanallah. Mendakwahi mereka jauh lebih mudah, Pak. Tapi kalau yang sudah punya mindset, ideologi, paham keagamaan, susah betul, Pak. Paham nggak? Yang pakai hadis ini dalam semua praktek kehidupan, apalagi bab politik, Pak, lebih banyak dia. Di pengajian nggak usah lama. Ya. Subhanallah. Orang Indonesia tipologinya kayak gitu tuh, Pak. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar, Pak, kasus-kasusnya luar biasa besar, betul nggak? Nggak peduli, Pak. Betul nggak? Nggak peduli. Makanya Bung Karno ngomong beberapa kali jas merah, jas merah, jas merah, kan begitu. Orang kita ini gampang apa? Gampang lupa, Pak. Jangankan lihat Soekarno-Hatta, Pak. Ya, lihat Patimura aja lupa tuh. Oh, lupa. Lihat Patimura lupa tuh. Apalagi Patimuranya ada 100 lembar. Apalagi dikasih Soekarno-Hatta, lupa, Pak. Subhanallah. Itu tipologi orang kita kayak gitu. Maka siapapun di antara kita yang ingin berjuang, sebetulnya yang kita hadapi seperti itu. Paham nggak? Artinya apa? Membekas betul bahwa yang melakukan praktek amar ma'ruf nahi mungkar yang responsif itu tokohnya Ibnu Taimiyah. Paham nggak? Maka di benak dia tuh, Pak, tertanam lama tuh, Pak, tuh nyabutnya susah, Pak. Walaupun dia tahlilan, zikiran, kunutan. Betul nggak? Kan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hari ini tahlilan, betul nggak? Kunutan dia, maulidan dia, Pak. Tapi kok dia responsif betul ya? Kan dalam sejarahnya 1250 yang responsif itu Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah juga dia. Begitu tuh, Pak. Paham nggak nih? Yang kita hadapi kalau mau berjuang kayak gitu tuh, Pak. Ini wilayah dakwah. Jadi jangan merasa menang. Belum. Berat, Pak. Ada orang safety player kayak gitu tuh. Udah deh, jangan ngomong kayak gitu. Disinilah pentingnya keikhlasan tuh, Pak. Disinilah pentingnya ketulusan, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib dia nggak jadi tuh bunuh musuh yang ngeludahi dia. Mesti sampai dakwah level kayak gitu tuh, Pak. Ya, Ka'bah sekelilingnya kan berhala tuh. Yang ngeruntuhinnya, yang ngejatuhinnya, berhala-berhala itu Nabi bukan? Bukan. Nah mereka pengen kita dakwahnya kayak level kayak gitu tuh, Pak. Mukhlisina lahuddin. Bukan rupiah tina lahuddin. Subhanallah. Paham gak nih? Ini paham, gak paham atau ngamalin hadis ini nih? Subhanallah. Yang diam lebih bagus ketimbang yang ngomong. Subhanallah. Ternyata apa yang digariskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, Pak, dengan hasil survei sama, Pak. Sebutkan lembaga survei, AB menang. Nggak ada. Top 3 itu GP, Pak. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia mayoritas yang kayak gitu. Di Sulawesi aja kalah, Pak.
Nggak ada Sulawesi yang menang. Bahkan Sulawesi Selatan, Hasanuddin tuh Pak. Semua Sumatera menang, yang idem cuma utara. Jadi ketika akan store hasil survei, datanya 34 provinsi, luar biasa. Saya bilang, nggak usah diinformasikan hasil surveinya. Saya bacakan dulu hadis Nabi. Saya jelaskan kronologisnya. Ini pasti yang gede, yang follow Ibnu Athaillah. Yang apa itu? Safety player. Yang coraknya ke tasawufan, ke ini, ke ini. Makanya ada salah satu ormas melalui salah satu lembaga dakwahnya melarang organisasi X. Betul nggak? Betul nggak? Subhanallah. Itu terus Pak akan disuarakan. Paham nggak? Kenapa? Karena imbasnya besar. Mengingat fase 1250 Ibnu Taimiyah versus Ibnu Athaillah. Kalau fase itu di breakdown hari ini Pak, lebih banyak Ibnu Athaillah. Betul nggak? Subhanallah. Yang mau berjuang begitu tuh. Jadi jangan apa? Geragusuh, jangan. Pasti menang, belum tentu. Kita menghadap, karena kenapa? Suara Al-Hakim itu sama dengan suara non Al-Hakim, betul nggak? Al-Hakim orang cerdas-cerdas, baik-baik, kuliah subuhnya selalu rame. Itu sama, karena kan demokrasi, one man, one vote. Yang follow Ibnu Athaillah lebih banyak. Subhanallah. Apalagi mereka mendapat justifikasi 2019. Ada dua kubu kan? Ternyata sekarang apa? Sama aja. Tuh kan? Ente sih ngoyo, terlalu responsif, kan betul nggak? Melupakan itu Pak dalam mindset seseorang lama. Nggak sebentar ya. Semua lembaga survei saya bilang, nggak usah diinformasikan hasil survei. Saya baca hadis Nabi. Benar Ustaz. Kenapa? Karena tipologi masyarakat Indonesia itu. Apalagi memang yang mendatangkan Islam ke Nusantara memang keluarganya Ibnu Athaillah. Mana? Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Maulana Idris Al-Asghar bin Maulana Idris Al-Akbar bin Sayyid Abdullah Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Musanna bin Sayyid Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Syarif Abdullah, bapaknya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Pak. Murid utamanya Ibnu Athaillah. Paham gak Pak? Murid utamanya Ibnu Athaillah Pak. Bapaknya Syarif Abdullah, ya, itu subhanallah. Murid utamanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi boleh dikata Islam datang ke Cirebon itu mazhab tarekatnya adalah Syadziliyah. Paham nggak? Maka wajar aja orang Cirebon kuat betul tuh Pak, apalagi dia ketika jadi nggak nyampe ilmunya. Atau ketika beliau pegang salah satu organisasi Pak, nyerang Ibnu Taimiyahnya kencang betul Cirebon, karena memang anaknya Syarif Abdullah hijrahnya ke mana Pak? Ke Cirebon. Ini yang nggak paham saya anggap paham aja dah. Subhanallah. Tarekat Syadziliyah itu Bapak Ibu, ini tarekat yang nggak neko-neko. Jadi orang Indonesia itu walaupun tasawufnya jangan yang neko-neko Pak. Jangan yang
Jangan gitu tuh Pak, bagi la ilah gini nih. Dia maunya tasawufnya yang simpel. Tarekat Syadziliyah itu Pak simpel. Dia zikirnya KW1 kalau pakai timbangan ilmu hadis. Coba lihat zikir setelah sholat pendek aja dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tenang tuh Pak. Jadi dia zikirnya yang KW1 tuh Pak, yang muttafaqun alaih itu. Tarekat Syadziliyah. Yang dia kejar bukan adat istiadat tetapi ma'rifatullah, yang kencang tuh Pak. Hadisnya pakai yang KW1 Pak, nggak pernah ditambahin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak ditambahin. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Habis salat, habis zikir, kaget, karfil bapak hilang, marahnya luar biasa. Padahal zikirnya udah ditambahin. Ibnu Athaillah astagfirullah, astagfirullah. Karfilnya hilang, tenang aja Pak. Paham gak? Orang Indonesia oke tasawuf, oke tarekat, tapi jangan yang neko-neko tuh. Jadi Islam datang ke Cirebon itu bawa Syadziliyah Pak. Jadi bagaimana gak kuat tuh paham tipologi keagamaan orang Nusantara tuh Pak. Jadi perjuangan ini masih panjang Pak. Sampai kapan? 14 Februari. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jadi jangan ngoyo, jangan. Justru semakin ngoyo, dia pakai tipologi Ibnu Taimiyah, man ra'a minkum munkar. Langsung tuh stigmatisasi itu Pak. Betul nggak? Gitu tuh ya. Ini karena hadisnya begitu tuh Pak. Yang duduk lebih baik yang berdiri. Yang berdiri lebih baik yang berjalan. Yang berjalan lebih baik ketimbang yang berlari. Maka yang sebentar lebih baik ketimbang yang lama. Itu tuh ya. Jadi saya cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih luar biasa. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama yang survei tadi saya agak penasaran. Saya dulu pernah lihat juga survei di TV One untuk hal yang sama. AB itu jauh lebih besar. Nah, dengan survei yang baru Ustaz sampaikan, ini sesuatu yang agak mengagetkan saya. Kedua, terakhir ini yang saya dengar dan saya lihat bahwa ustaz kita juga pada saat ceramah mulai mengikuti yang kedua, Ibnu Athaillah. Nah, tidak mengikuti Ibnu Taimiyah. Nah, sebenarnya kembali ke kepimpinan kita, ke ulama-ulama kita, untuk kembali ke Ibnu Taimiyah gitu. Itu yang saya pengen gitu. Sehingga umat ini juga ada giroh untuk lebih bersemangat lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Ini yang saya juga harapkan. Dan kalau di atas sendiri pemimpin kita, ulama kita sudah juga mulai terkebiri, mulai juga lemas, apalagi rakyatnya, apalagi umatnya, dan kita sudah dekat, ya kan, untuk menuju ke sana. Apakah kita memang harus nanti seperti ini? Mohon maaf, saya agak sedikit vokal, saya orang Sumatera, ya kan, dan kita bisa lihat kenyataan apa yang terjadi pada ini luar biasa. Kalau kita berdiam diri, semakin habis. Itu yang saya pikirkan. Memang saya juga menghadapi hal sama. Anak-anak kita sekarang susah untuk membangkitkan girohnya untuk berjuang dalam Islam. Kalau saya jauh-jauh di Indonesia sendiri. Nah, ini mungkin di keluarga kita semua
pemimpin kita, ulama kita. Mari jangan sampai takut pula untuk berceramah, untuk membangkitkan emosi. Kan doktrin. Jangan politik di masjid. Itu yang juga saya khawatirkan. Semoga ulama kita juga semakin berkembang. Allahu Akbar. Baik, jazakallah khair Pak ya. Kalau saya tanya ke Bapak, versi dakwah saya ikut yang mana? Hah? Kalau saya ikut dua-duanya Pak. Nggak repot karena keduanya ulama. Kecuali antara Ibnu Taimiyah dengan Abu Janda. Jadi disinilah arifnya Islam. Islam itu bukan agama yang memaksakan kehendak. Coba lihat alurnya tuh, alur dari Nabi. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Kan nggak berhenti di situ. Kemudian yang berdiri lebih bagus ketimbang yang jalan. Artinya bergerak nggak itu? Bergerak nggak? Bergerak, tapi Pak terukur Pak. Paham nggak? Terukur itu. Jadi kita punya map dakwah Pak. Punya peta dakwah itu. Sebetulnya mad'u kita ini siapa aja sih? Apanya baru Iqra 1, baru Iqra 2, Iqra 3 Pak. Yang berjalan lebih baik ketimbang yang berlari. Hadis itu bergerak nggak itu? Bergerak. Nabi nggak pernah ngomong gini, yang duduk lebih baik ketimbang yang berlari. Enggak. Tapi bertahap kan? Duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Itu bertahap itu. Kalau kita breakdown hadis ini, fase Makkiyah atau fase Madaniyah Pak? Saya tanya. Ini fase Mekah atau fase Madinah ini? Fase Mekah Pak. Jumlah sahabat baru 270. Semua kelembagaan politik dikuasai oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Saya tanya, mana hari ini yang kita pegang? Lembaga mana yang kita pegang? Mana yang kita pegang? Nggak ada. Bahkan ada klausul yang mengambil alih kantor pemerintahan dianggap apa itu? Dianggap apa? Yang mengambil alih kantor pemerintahan dianggap apa? Sekarang undang-undangnya dianggap apa? Teroris. Subhanallah. Keduanya harus kita pakai Pak. Cuma mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita tahan dulu. Atau ada karakternya mungkin ini dulu. Karena mohon maaf, ceruk dakwah kita yang tipologi Ibnu Athaillah paling banyak saat ini Pak. Maka harus ada orang-orang yang mengambil porsi ini, paham nggak? Paham nggak Pak? Yang kayak gitu jangan disuguhkan versi Ibnu Taimiyah, suguhkan versi Erdogan Pak. Ini 30 SKS ini. Tadi berarti jam berapa itu Pak Ari? 6:10 nih Pak, 5 menit lagi nih. Karena kalau lebih itu berarti yang lama lebih bagus ketimbang yang sependek. Oleh karena hadisnya yang pendek lebih bagus ketimbang yang lama. Tetap biro dakwah tuh harus Pak. Ini dia hanya strategi aja. Ya. Saya kalau Ibnu Athaillah nggak mungkin saya sampaikan hadis ini Pak, betul nggak? Hah? Nggak mungkin saya sampaikan hadis ini. Nggak mungkin kita kumpulkan lembaga survei. Survei itu fluktuatif Pak. Mungkin dia hanya dari medsos doang. Ini survei 34 provinsi. Sampelnya maksimum Pak. Untuk berjuang itu mesti pakai survei yang jujur. Karena survei itu ada yang keluar, ada yang ke dalam. Minta survei yang kebutuhan kemana? Ke dalam Pak.
Betul nggak? Seorang pejuang itu, kata orang yang senang kepada kamu 10. Menurut informasi, enggak. Yang senang kepada kamu cuma 5. Kalau pejuang kita ambil yang berapa, Pak? Kalau kita pejuang ambil yang berapa? Ambil yang 5. Kenapa? Kalau kita ambil yang 10 ternyata benernya 5. Oh, kelewatan, Pak. Tapi kalau kita ambil 5 lagi kita dakwah itu, Pak. Gitu tuh ya. Tetap perlu dipegang amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Cuma strateginya itu apa yang terjadi? Ibnu Athaillah subhanallah itu bisa membangkitkan, Pak, ya, perjuangan-perjuangan yang luar biasa sehingga lahirlah Andalusia. Orang Eropa itu dia menerima Islam logik dulu, Pak, bukan emosional, paham nggak? Orang Eropa pakai apa tuh, Pak tuh? Logiknya. Knowledge-nya gimana ini? Bertentangan dengan logika enggak? Dakwah itu begitu tuh, Pak. Makanya amar ma'ruf. Kenapa bukan amar maklum, Pak? Ma'ruf artinya bukan sekedar baik. Ma'ruf itu diambil dari kata ma'rifat, pengetahuan. Ketika kita menyuruh kebaikan kepada orang lain, kita punya knowledge yang cukup, Pak. Oh, dia itu kayak gitu orangnya. Oh, dia tuh marah wajar karena dia punya hutang. Itu ma'rifat, Pak. Bukan amar maklum. Kalau maklum sekedar tahu, dia kafir, dia munafik. Sekedar gitu doang. Tapi kalau amar ma'ruf, Pak, kenapa dia benci kepada saya? Kenapa dia nggak tertarik sama Islam? Sebelum kita ngomong, kamu gabung dengan kita ya, kamu pilih pilihan kita. Sebelum ngomong gitu, Pak, dia lakukan riset. Itu namanya apa? Amar ma'ruf. Diksi pilihan Quran akurat, Pak. Erdogan, dia tahu bahwa penjaga ideologi sekularismenya Kemalisme, Pak, itu ada di tentara. Erdogan nggak bilang begini, para tentara, army, tolong tinggalkan sekularisme Kemalisme. Nggak begitu, Pak. Dia lakukan riset. Ada sekian juta tentara Turki itu, Pak. Kenapa begitu kuat tuh, Pak, memegang sekularisme Kemalisme? Rupanya ada dana tambahan, paham nggak? Yang diberikan oleh charity Kemalisme kepada para tentara. Kita sebut di kita namanya remunerasi. Oh, ini rupanya. Akhirnya apa? Bersamaan dengan melakukan redenominasi, menambahkan 0 atau mengurangi 0 pada mata uang apa? Turki. Bapak dulu, Ibu sebelum Turki hebat kayak gini, ke Turki, ini berapa harga baju satu potong? 50 juta. Padahal berapa, Pak? $50. Sama kayak kita. Kita 1.000, Pak. 1.000 rupiah. Dapat berapa dolar? Lah nggak dapat. $1 sekarang berapa? 15.6 berapa? Atau 16.5? 15.7. Ya. 15.600. $1. Kita nyebutnya mesti berapa? 15.600, Pak. Coba kalau $15.600. Berapa rupiah tuh, Pak? Lah jauh betul, Pak. Ojo dibanding-banding ke. Kata Farel tuh, Pak. Ojo dibanding-banding ke. Maka bersamaan dengan itu Turki melakukan redenominasi, Pak. Menendang 0 pada rupiah, pada currency-nya. Dinaikkanlah gaji tentara. Pangkat paling rendah tentara apa tuh, Pak? Paling rendah apa? Kopral. Di kita kopral ada 10 juta sebulan. Di Turki $1.000 paling rendah. Seneng kalau gitu, nggak usah dijaga Kemalisme. Kita dukung pemerintah yang ada aja tuh, Erdogan AKP.
Nah, itu dakwah tuh begitu tuh Pak. Sekarang tanpa disuruh mereka untuk mendukung AKP Erdogan, mereka udah dukung. Kenapa? Karena mereka care sama isi perut mereka tuh Pak. Paham gak? Itu amar ma'ruf tuh. Melakukan mapping, ya, kenapa mereka begini sih? Kenapa karakternya begini? Oh, wajar. Karena tingkat pendapatan bulanannya rendah. Lalu gitu, makanya dakwah itu da'watan ila ta'am, ngajak makan. Dakwah itu secara etimologis gitu tuh Pak. Nabi itu kalau mendakwah sahabat itu waktu dakwahnya melewati 2 waktu Pak, zuhur ke asar. Nabi ngobrol. Maka Nabi memberi makan sahabat. Kalau pengajian lama nggak ada makan, nggak ada dakwah tuh Pak. Secara etimologis, secara bahasa. Gitu tuh ya. Jadi keduanya harus kita pakai Pak. Keduanya harus kita pakai. Karena kalau kita nyerang terus, karena dakwah itu apa? Dakwah ekspansi. Kalau main bola namanya apa dia? Nyerang. Jangan lupa Pak, jangan nyerang melulu. Tapi apa? Pertahanan mesti dijaga. Ya. Menyerang itu Ibnu Taimiyah. Menjaga pertahanan itu Ibnu Athaillah. Perang dunia tahun berapa tuh? Argentina nyerang terus Pak. Bulgaria kokoh pertahanannya. Justru karena nyerang terus lupa bertahan. Apa yang terjadi? Kebobolan Pak. Argentina menang Bulgaria Pak. Keduanya harus dipakai. Harus balance tuh Pak. Ya, tapi dakwah nggak boleh berhenti. Tetap kita harus menyampaikan, tetap harus tuh Pak. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ghiroh harus terus jalan. Karena kalau ghiroh hilang, apa kata Buya Hamka? Udah, kasih kain kafan aja kan gitu. Silakan Pak. Ini lewat dari 10 gimana ini? Itu lagi ya. Itu lagi ya. Saya berjumpa di kapal itu. Kebanyakan ketika saya dengar LBNU memfatwakan bahwa Melarang. Wahabi dan Ujirabes itu kegiatan yang haram. Karena saya lihat Ujirabes kan girohnya langsung itu dengan ribuan orang di sana juga UMKM juga jalan. Maksud saya apa integration atau penyusup apa yang maksudnya itu sampai mewacanakan sesuatu hal yang saya rasa buat anak muda daripada anak muda datang tanpa jelas seperti itu. Dan saya lihat memang di media sosial kan kebanggaan mereka datang ke Ijilapes, mereka datang ke acara agama itu, mereka memposting dalam artian ada giro ke situ, tapi memang maksud saya gini, to the point dari siapa sih interpretation penyusupnya siapa ya yang seakan-akan menjelaskan, karena kedepannya kalau dibuat semacam ini, saya rasa makin lama masih jatuh tingkatnya. Terima kasih. Baik, saya menyampaikan dakwah seperti ini dengan hadis ini bukan untuk nakut-nakuti, bukan. Kalau nakut-nakuti, ya saya nggak usah datang aja. Untuk agar kita memahami perjuangan dakwah itu komprehensif, betul nggak? Bukan sekedar emosional, tapi harus rasional. Bahwa yang kita hadapi ini orang yang mindset sejarahnya kayak gitu, dan itu terbenak di otak mereka bertahun-tahun. Makanya sekarang yang diangkat isu apa itu? Politik identitas. Kan begitu tuh Pak. Ya itu karena itu imbasnya luar biasa. Kalau ditarik ke tahun 1250 tuh Pak. Semuanya terus diangkat. Politik identitas, moderasi. Kan gitu kan. Intoleran kan gitu kan. Itu nyerang mana itu? Ibnu. Oh bapak aja nyebutnya pelan-pelan lah. Tanpa sendirinya untuk udah Ibnu Athaillah itu kan. Subhanallah. Agar kita rasional, agar kita lebih paham Pak, agar perjuangan kita itu terukur tuh Pak, agar tahu sebetulnya
Mana sih yang harus lebih kita dakwahi? Bukan anak pang, bukan. Anak pang luar biasa. Ya, saya dakwah mereka sekali, 2 kali, 3 kali selesai, Pak. Nih, 3 kali selesai. Tapi kalau yang ini panjang. Kenapa? Itulah karakter dakwah. Nggak usah nanya siapa penyusup. Dakwah itu berat. Kalau ringan, salah jalan dia. Rumus tuh, Pak. Paham nggak? Dakwah itu berat. Kalau ringan, salah jalan. Apa kata Imam Syafi'i? Guru, siapa yang harus, ulama mana yang harus saya ikuti? Apa jawab Imam Syafi'i? Ulama mana guru, di fase manapun, ulama mana yang harus saya ikuti? Apa jawab Imam Syafi'i? Ulama yang paling tidak disukai oleh government. Betul nggak? Dakwah itu berat, memang kayak gitu. Artinya nggak usah ditanya penyusup, jangan-jangan semuanya penyusup. Subhanallah. Itulah karakter dakwah, nggak usah ditanya. Itu sebabnya dalam Al-Quran Al-Baqarah, Pak, ayat 1 sampai 5 ciri orang beriman, 6-7 ciri orang kafir, 8-21 ciri orang munafik. Lebih banyak dia ayatnya. Artinya orang kafir itu nggak banyak, Pak. Dia cuma pegang 2%. Ya, orang munafik paling banyak dia. Sampai-sampai Nabi, ya, pentingnya kita punya fokus konsentrasi, Pak, kepada yang munafik ini. Nabi menyuruh sahabatnya khusus yang terpercaya, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah, catat nama-nama orang munafik. Itu kata Rasulullah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini yang harus kalian waspadai. Kenapa? Turun ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Muka mereka sama dengan kita, peci mereka sama dengan peci kita, sarung mereka sama dengan sarung kita. Paham gak, Pak? Susah. Tapi kalau dia nggak bisa. Kalau yang kafir udah kelihatan. Paham, Pak, ya? Subhanallah. Itu tuh, wallahu a'lam bishawab. Cukup kata beliau, kata. Iya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Indonesia ini indah. Indonesia ini berkah, hadir sebagai negara yang merdeka karena kalimat Engkau ya Rabb. Kalimatuka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tancapkan dia terpatri kuat dalam sanubari kami, sanubari anak cucu kami, saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami. Jangan lunturkan dengan apapun, jangan lepahkan dengan apapun. Indonesia ini berkah, Indonesia ini berkah, Indonesia ini indah ya Rabb. Maka jaga dia. Berikan Indonesia yang indah, yang berkah ini hanya kepada orang yang amanah ya Rabb, yang sayang kepada Engkau, Engkau menyayanginya, yang takut kepada Engkau, dan Engkau sangat memuliakannya. Jangan pernah gadaikan kami kepada orang yang tidak amanah, tidak mencintai kami, tidak mencintai ulama kami, nabi kami. Rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Jangan pernah Kau berikan kepada kami seorang pemimpin yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepada Engkau ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.